Halo semua, balik lagi bareng gue Rafe. Dan di video kali ini seperti biasa gue bakal lanjutin cerita video yang sebelumnya pernah gue upload. Jadi tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Sun Er yang terkaget karena melihat batu giok kuno Kaisar Tuse. Saat ini Sun Er mencoba untuk menjelaskan asal-usul dari batu giok tersebut. Sun Er lalu berkata, setelah sekian lama, mungkin saat ini tidak ada lagi orang di klan Xiao yang tahu tentang latar belakang batu giok ini. Oleh karena itu, hanya diperlukan sebagai macam simbol dari mulut ke mulut saja. Sun Er lalu berkata kembali, batu giok ini lebih dari sekedar luar biasa. Kakak Xiaoyan, karena beberapa alasan, saya tidak bisa memberitahu Anda terlalu banyak tentang hal ini sekarang. Itu dikarenakan tidak ada banyak manfaatnya untukmu saat ini. Jika kamu percaya pada Sun Er, maka dengarkan saja apa yang saya katakan saat ini. Kelak di masa depan, Anda jangan pernah memperlihatkan batu giok ini kepada siapapun. Kelak batu giok ini akan memberi Anda banyak sekali bantuan, ucap dari Sun Er. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya bisa mengangguk dengan penuh perasaan yang bertanya-tanya di dalam hatinya. Lalu Sun Er berkata kembali, Kakak Xiaoyan, ada beberapa hal yang aku sembunyikan darimu. Tapi percayalah pada Sun Er, hal-hal itu sama sekali tidak menimbulkan bahaya sedikit pun bagimu. Percayalah kepadaku, selama Kakak Xiaoyan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Mystic Cloud, aku akan memberitahumu tentang segalanya, termasuk faksi di belakangku dan hubungannya dengan klan Xiao. Xiaoyan mengusap kepala Sun Er dan berkata, baiklah cantik, aku akan menunggu hari ketika kamu mengungkap semuanya kepadaku, ucap Xiaoyan. Disinilah Sun Er memutuskan untuk berhenti menjalani misi klannya. Setelah mengetahui bahwa Xiaoyan memegang batu giok kuno tersebut, mungkin orang-orang tidak akan menyangka kalau Xiaoyan telah memegang batu giok tersebut. Dan tidak akan ada orang yang mengetahuinya kecuali dirinya sendiri. Karena bagaimanapun juga selain dia tidak ada yang tahu bahwa benda tersebut berada di tangan Xiaoyan. Mereka berdua kembali ke kamarnya masing-masing. Sementara Xiaoyan duduk bersila dan memanggil Yellow. Tidak lama setelah gurunya muncul, dia lalu berkata, saya tahu bahwa Anda ingin bertanya tentang batu giok Kaisar Tuse. Namun bocah, bahkan aku hanya samar-samar mendengar tentang hal ini dan belum pernah melihatnya. Aku hanya bisa memberitahumu, mungkin ini terkait dengan kekaisaran kuno Tuse 1000 tahun yang lalu, ucap Yellow. Maksud guru, Tuse itu seseorang... Yellow lalu berkata, ya, kita mengenalinya sebagai dewa. Jadi Tuse itu sudah berada di tingkat Doudi, guru? Gurunya lalu menjawab, iya, di benua Doki seseorang elit Doseng mungkin dianggap langka seperti bulu burung phoenix. Namun Doudi adalah sesuatu yang sangat sulit untuk muncul. Bakat yang begitu luar biasa sehingga bahkan langit dan bumi pun kagum. Di era saat ini, dengan pengecualian Kaisar kuno Tuse 1000 tahun yang lalu. Menurut apa yang saya tahu saat ini, saya sendiri belum pernah melihat dia muncul. Doseng dan Doudi, meskipun mereka hanya berbeda satu tingkatan saja, namun itu perbedaannya seperti antara surga dan bumi. Benda di tanganmu mungkin adalah benda yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuse. Meskipun saya tidak terlalu yakin tentang penggunaannya yang tepat, dari kelihatannya tampaknya ini hanya sebagian kecil. Namun hanya dengan mendengar nama pemiliknya saja sudah cukup untuk mengguncang orang-orang di benua ini untuk merebutnya. Oleh karena itu, dari apa yang dikatakan oleh pacarmu itu benar. Jangan pernah menunjukkan dan mengucapkan pada siapapun benda tersebut. Saya tahu bahwa dampak dari masalah ini akan terlalu besar. Anda bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi hari ini. Hanya kami bertiga yang tahu tentang masalah ini. Dan saya pikir itu tidak akan bocor di masa depan. Giok kuno Tuse ini
mungkin memiliki beberapa manfaat untuk Anda. Sekarang bagaimanapun kekuatan Anda jauh dari dalam hal seperti itu. Biarkan saja diam-diam tetap berada di cincin penyimpanan Anda. Ucap dari Yellow. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan hanya bisa tertawa dengan pahit dan mengangguk. Hanya ini yang bisa dia lakukan saat ini. Namun, tidak ada yang menduga bahwa dia memiliki harta karun besar semacam ini. Bocah, mulai besok kamu harus memasuki menara Ki Langit Berkobar untuk berlatih. Sesegera mungkin Anda harus memasuki kelas Dowling. Setelah malam berlalu, Xiaoyan keluar dari kamarnya. Dia lalu berdiskusi bersama Sun Er, Huzia, dan Wu Hao. Dia mengatakan bahwa akan menjalani pelatihan di menara Ki Langit Berkobar sampai benar-benar dirinya naik ke puncak Dadoshi. Oleh karena itu, masalah gerbang Pan sementara waktu akan diserahkan kepada mereka bertiga. Xiaoyan bergegas keluar dari pavilion menuju langit api berkobar. Dia melihat energi api miliknya yang bahkan tidak cukup membawa 1 bulan pelatihannya. Oleh karena itu, dia mengambil ruangan kelas tertinggi. Karena ruangan menengah dan tertinggi memakan biaya yang sama. Baru saja Xiaoyan berlatih dalam waktu 2 menit, pintu ruangan tempatnya digedor secara brutal oleh kelompok orang. Dan akhirnya dibanting secara paksa hingga terbuka. Xiaoyan dengan marah dia bertanya, "Apa yang kamu ingin lakukan?" Seseorang pria bernama Lina, dia berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa orang lain tidak diizinkan menggunakan pelatihan ruangan ini?" Xiaoyan lalu menjawab, "Saya telah melihat aturan menara Ki Langit Berkobar. Sebelum saya masuk, tidak ada yang mengatakan bahwa tidak diizinkan untuk menyentuh ruangan pelatihan ini," ucap Xiaoyan. Lina lalu menjawab, "Kamu benar-benar punya nyali untuk membantahnya. Saya tidak memiliki waktu berurusan dengan Anda. Jika ada hal lain, tolong beri jalan. Jangan ganggu pelatihanku." Saat Xiaoyan mengatakan ini, dia berbalik berniat untuk masuk melanjutkan pelatihannya. "Tunggu!" Seseorang bernama Liu Fei tiba-tiba menghentikan Xiaoyan. Xiaoyan mengerti bahwa wanita ini mungkin adalah sumber masalah utama. "Apakah ada masalah?" ucap Xiaoyan. "Ruangan pelatihan ini adalah tempat pelatihan pribadi saya. Saya meminta maaf," ucap Liu Fei. "Apakah ini pelakuan khusus yang diberikan Akademi Dalam untukmu? Apakah Anda memiliki bukti yang berasal dari Akademi Dalam kalau ruangan pelatihan ini dibangun oleh Akademi Dalam hanya untuk Anda? Saya akan meminta maaf kepada Anda atas penggunaan saya sebelumnya, jika itu memang ada." Wajah Liu Fei yang awalnya dipenuhi dengan senyuman manis tiba-tiba menjadi sangat kesal. Liu Na merupakan seorang yang mendamba-dambakan Liu Fei. Dia marah, tidak terima dengan kata-kata Xiaoyan. Tatapannya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tangannya menghantam pintu dan berkata, "Benar-benar kamu punya nyali." Melihat hal itu, Xiaoyan dengan ekspresi serius dia berkata, "Saat ini yang tidak tahu aturan itu bukannya Anda sendiri? Sebelum Anda mengeluarkan tantangan, Anda harus menekan lonceng tantangan di luar ruangan pelatihan. Dengan menghantam pintu, apakah Anda ingin menunjukkan bahwa Anda orang barbar?" ucap dari Xiaoyan. Lina lalu menjawab, "Bagus, bagus. Kamu memang memiliki beberapa keberanian. Tanganku gatal selama beberapa hari ini. Saya bisa mengendorkan otot-otot tulang saya hari ini," ucap Lina. Melihat pertarungan yang akan terjadi di tempat ini, orang-orang di sekitarnya terburu-buru mundur karena mereka takut terlibat. "Kamu benar-benar ingin bertarung?" ucap Xiaoyan. Lina lalu menjawab, "Apakah kamu takut? Segera keluar dari ruangan pelatihan ini dan meminta maaf kepada Liu Fei. Selain itu, Anda tidak diperbolehkan memasuki area pelatihan tingkat tinggi di masa depan. Aku bisa melepaskanmu jika kamu setuju dengan ini." Setelah mendengar ini, Xiaoyan mengeluarkan pil ungu di dalam lengannya, dimasukkan ke dalam mulutnya. Melihat aksi Xiaoyan, Lina tanpa tertawa dingin dia berkata, "Hei bocah,
Kamu ingin mengkonsumsi pil obat untuk secara paksa meningkatkan kekuatanmu? Itu tidak akan berarti apa-apa, ucap Lina. Xuyen lalu memuntahkan api ungu ke tangannya. Lina terkejut saat melihat api ungu di tangan Xuyen. Dia sedikit serius dan tertawa dingin. Sepertinya kamu memiliki kekuatan. Tidak heran Anda begitu sombong. Namun Anda masih kurang jika Anda hanya ingin mengandalkan hal ini untuk mengalahkan saya, ucap Lina. Xuyen masih mengabaikannya. Nyala api berwarna hijau keluar dari tangan kanannya. Hanya setelah melihat api surgawi di tangan kanan Xuyen, Lina yang berada di level Dowling bintang 4 mulai ketakutan. Xuyen berencana membuat Angry Buddha Lotus Flame dalam skala kecil. Serangan ganas dari Lina datang secara tiba-tiba menuju Xuyen. Xuyen sedikit lebih lambat menghindarinya. Hanya sudut jubah hitamnya robek oleh Lina. Namun tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Lina yang gagal menghentikannya, dia berkata, "Jangan bilang kamu adalah kelinci yang hanya bisa menghindar. Jika kamu punya nyali, lawanlah aku," ucap Lina. Xuyen menyaksikan Lina terbang dengan eksplosif ke segala arah. Tubuhnya tidak membuat gerakan sedikit pun. Angry Buddha Lotus Flame yang sudah terbentuk, dia hanya menunggu kematian lawannya setelah menerima serangan ini. Melihat aura yang sangat kuat dari Xuyen, Lina menghentikan tubuhnya secara tiba-tiba. Namun Xuyen melihat dia berhenti. Dia segera melesat dengan cepat ke arah Lina. Pada saat hampir menghantam kepalanya, teriakan dari orang tua memintanya untuk berhenti. "Xuyen, berhenti!" Xuyen dengan paksa menghentikan tangannya. Meskipun Xuyen menghentikan serangannya, suhu tinggi pada lotus api masih membakar rambut Lina, lalu membakarnya seperti abu dalam sekejap. Orang tua itu dengan ganas terbang ke arah Lina, menghantamnya dengan satu pukulan, membuat Lina terlempar ke dinding dan memuntahkan darah. Tidak lama setelah pria tua itu muncul, 4 hingga 5 sosok manusia dengan cepat muncul setelahnya. Beberapa dari mereka adalah instruktur dalam menara ini. Mereka bergegas karena dapat merasakan energi yang menakutkan di sini. Lelaki tua itu merupakan orang yang disebut Penetua He. "Penetua He, ini hanyalah pertarungan kecil. Mengapa Anda mengganggu saya?" ucap Liu Fei. "Pertarungan kecil? Jika saya telat sedikit saja maka kamu akan menjadi korban nyawa di sini," ucap Penetua He. Ya kan, sifat orang memang begitu. Banyak yang so GG padahal dia tidak punya kemampuan. Bacot doang, bener gak? Lanjut. Penetua He berkata ke arah Xuyen, "Anak kecil, dapatkah Anda menyelesaikan lotus api di tangan Anda? Saya akan menegakkan keadilan untuk kejadian ini." "Aku akan melakukan perintah penetua," ucap Xuyen. "Anak kecil, Anda adalah Xuyen kan?" Xuyen sedikit terkejut, orang kuat ini telah mengenalnya. Segera dia buru-buru mengangguk. "Saya Xuyen," menyapa Penetua He. Penetua He lalu berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Mendengar Penetua He bertanya tentang keseluruhan cerita, Liu Fei buru-buru mengambil langkah ke depan. Dia menjelaskan apa yang terjadi. "Penetua He, Anda tahu bahwa ruangan pelatihan ini adalah tempat yang sering digunakan oleh Liu Fei. Hari ini ditempati oleh orang ini. Hari ini ditempati oleh orang ini dengan paksa. Kakak Lina hanya membantu saya mencari keadilan. Namun benar-benar tidak terduga bahwa orang ini begitu kejam. Dia malah menyerang kakak Lina. Jika saja Penetua He telat datang ke sini, mungkin kakak Lina akan kehilangan nyawanya." Setelah mendengarkan narasi dari Liu Fei, Penetua He hanya memutar-mutar matanya dan mengabaikannya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Xuyen dan tersenyum. Ketika dia berkata, "Xuyen, kenapa kamu tidak menceritakan apa yang terjadi menurutmu?" ucap Penetua He. Xuyen lalu menirik Liu Fei dengan acuh tak acuh. Orang jahat yang pertama kali melontarkan tuduhan
Dia mengungkapkan tangannya ke arah penetua Liu, menggambarkan semua yang telah terjadi secara rinci dari awal hingga akhir. Akhirnya ada banyak penonton. Xiaoyan tidak melebih-lebihkan apapun, tetapi hanya mengatakan kebenaran dari cerita. Nah kan pusing. Nah begitu versi novelnya gimana sih? Begini. Jadi Xiaoyan melihat Liu Fei. Dia lalu lihat orang-orang banyak di situ, dan si Liu Fei itu telah menuduhnya dengan tuduhan seperti itu. Nah, Xiaoyan lalu berkata, di sini banyak orang. Nah, nanti kalau saya berkata bohong, ada banyak saksinya. Lalu Xiaoyan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Nah, setelah itu kita lanjut. Ekspresi penetua He menjadi sedikit emosi saat Xiaoyan menceritakan kisah itu. Dia dengan dingin menatap Lina yang sedang berdiri di sudut dinding. Tatapannya ini menyebabkan ekspresi Lina yang awalnya agak cemas menjadi jauh lebih pucat. Setelah Xiaoyan mengungkapkan seluruh ceritanya, penetua He mengangguk. Di bawah pengamatan banyak tatapan, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lina dan dengan dingin berbicara. Lina, sebagai senior kamu sebenarnya gagal mengikuti aturan di menara ini. Anda akan didenda 30 hari energi api yang harus Anda bayar dalam waktu 3 hari. Jika tidak, Anda akan dihukum dilarang memasuki menara pemurnian Ki Aki Langit Berkobar selama 1 bulan. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Nantikan video gua di video berikutnya, dan semoga sehat selalu buat kalian. Bagi yang suka akan narasi gua bawain cerita ini, silahkan bisa di like, dibagikan, di komen, dan juga di subscribe. Ya, pokoknya menurut gua kalian itu luar biasa, dan semoga sehat dan berkah selalu ya. Berkah selalu di masa pandemi seperti ini. Semoga